disease. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Amalia Daryati NIM 06 dan saya sendiri Zakiatul Hanifah NIM 018, Ika Zuliana Solihatin NIM 30, Prasetya Desianti NIM 42 dan Sasna Binansyah NIM 52. Oke, sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Graves' disease terlebih dahulu. Jadi Graves' disease ini merupakan penyakit autoimun yang mana karena adanya autoimun itu tubuh menganggap TSH reseptor itu sebagai antigen sehingga tubuh menghasilkan antibodi TSH reseptor. Nah, nantinya antibodi TSH ini akan berikatan dengan TSH reseptor sehingga akan menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan yaitu T3 dan T4. Nah, kondisi hormon tiroid yang berlebihan inilah yang disebut dengan Graves' disease. Nah, untuk kasusnya sendiri yang pertama ada anak A usia 7 tahun yang dibawa ke klinik tumbuh kembang karena ibunya merasa pertumbuhannya terhambat. Nah, cirinya itu badannya lebih kecil dibandingkan anak yang berusia 5 tahun. Pola makan dan minumnya normal seperti anak lain. Sehari makan 2 kali dan 2 kali minum susu. Jadi geraknya itu sangat aktif dan cenderung lebih suka ngemil dibandingkan anak lain. Nah, dan sering terjatuh jika membawa barang. Untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu FPH-nya 5,2 mg per dl, T3 totalnya 282 mg per dl, kemudian kolesterol totalnya 90 mg per dl, GUN-nya 12 mg per dl, albuminnya 4,2 mg per dl. Dilakukan pula pengecekan suhu tubuh yaitu 37,5 derajat Celcius dan nafasnya 24 kali per menit. Kemudian untuk denyut nadinya 110 kali per menit. Lanjut. Ya. Dari pemeriksaan tadi bahwa ada tanda dan gejala yang dialami oleh anak tersebut yang dianalisis atau didiagnosa sebagai penyakit Graves' disease tadi. Nah, untuk tanda dan gejala Graves' disease sendiri itu ada goiter atau gondok, exophthalmos, takikardi, dan anak tadi itu termasuk takikardi karena nadinya lebih dari 100 kali per menit. Nah, kemudian terjadi penurunan berat badan, terjadi pula heat intolerance dan tremor halus yang tadi cirinya itu dia sering jatuh ketika membawa barang. Kemudian ciri lain itu bisa juga terjadi hipertensi sistolik, tekanan nadi melebar, rambut rontok, nokturia, usia tulang maju, dan bisa juga terjadi ophthalmic pain. Kemudian untuk gejalanya itu hiperaktif, palpitasi, gangguan tidur, mudah lelah, prestasi sekolah menurun, emosi labil, terjadinya benjolan, irritability dan nervousness, sering buang air besar, dan nafsu makan meningkat. Nah, untuk dari hasil pemeriksaan laboratorium sendiri, kadar T4 atau ST4 dan T3-nya meningkat, sedangkan kadar TSH-nya menurun. Untuk nilai normal T3-nya itu sebesar 80 sampai 180 mg per mili, T4 4,6 sampai 12 mg per dl, ST4-nya nilai normalnya 0,7 sampai 1,9 mg per dl. Nah, untuk nilai normal TSH-nya itu 0,5 sampai 6 IU per mili. Dan untuk hasil pemeriksaan TRAB-nya positif. Next. Yang selanjutnya ada tujuan terapi. Jadi untuk terapi lini pertama itu ada obat-obatan anti tiroid. Nah, obat-obatan anti tiroid itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, itu tuh obat-obatan ini itu diberikan itu untuk mengurangi sintesis hormon tiroksin. Nah, cara kerjanya itu dengan menghambat penggabungan ioditironin. Nah, selain itu, selain untuk mengatasi hipertiroidnya, itu diberikan juga terapi-terapi pendukung seperti ini karena tadi kan dia takikardia, denyut nadinya itu 110 kali per menit dan ada gejala tremor.
Nah, itu tuh bisa diatasi dengan diberikan propanolol, itu termasuk dalam golongan beta blocker. Nah, fungsinya itu menghambat reseptor beta adrenergic, nah sehingga nanti pembuluh darahnya melebar dan detak jantungnya bisa kembali normal. Kemudian untuk propanolol sendiri itu juga banyak diresepkan pada Graves' disease itu karena dia juga memiliki eh, mekanisme kerja itu dia menghambat konversi T4 menjadi T3 di jaringan perifer, sehingga kadar T3-nya itu nanti bisa berkurang. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Nah, terapi farmakologi ini ada terapi pembedahan, di mana penderita yang mengalami kegagalan dengan antitiroid, goiter yang sangat besar, dan menolak terapi radioaktif atau terdapat indikasi kontra terapi radioaktif, maka dapat dilakukan pembedahan. Komplikasi pembedahan yang mungkin terjadi diantaranya keloid, hipokalsemia transient, paralisis nervus laryngeus recurrens, hipoparatiroid, dan kematian. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh ahli bedah anak yang berpengalaman. Nah, jika pembedahan dipilih sebagai terapi untuk anak dengan penyakit Graves, maka dilakukan near total tiroidektomi. Setelah terapi pembedahan anak, memerlukan terapi sulih atau pengganti hormon tiroid seumur hidup. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi radioterapi, dilakukan dengan iodium 131. Pengobatan kelainan pada glandular tiroid menggunakan radiostop iodium 131 untuk terapi internal ini dipilih karena radioisotop memiliki energi yang relatif tinggi dengan waktu parungnya yang cukup panjang. Juga ketika direaksikan dengan materi menghasilkan sinyal beta dan gamma. Nah, iodium 131 ini merupakan salah satu iodium radioaktif yang dimanfaatkan dalam kedokteran nuklir untuk terapi hipertiroid dan kanker tiroid. Dalam kasus hipertiroid, terapi iodium radioaktif digunakan untuk membunuh sel tiroid yang bersifat hiperaktif sehingga jumlah hormon tiroid yang dihasilkan menjadi normal kembali. Tujuan dilakukannya terapi radioterapi ini menjadikan penderita hipotiroid. Dosis radioterapi sesuai dengan protokol yang berlaku pada masing-masing pemberi pelayanan radioterapi. Selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi. Nah, untuk Graves' disease ini itu tanpa komplikasi itu dapat ditata laksana dengan rawat jalan menggunakan obat antitiroid seperti carbimazole atau CBZ dan metabolit aktifnya yaitu metimazole atau MMI. Nah, untuk PTU sendiri itu diberikan apabila kedua obat tersebut tidak tersedia atau pasien intoleran terhadapnya. Ketika obat ini itu memiliki efek penghambatan penggabungan ioditironin sehingga itu dapat mengurangi sintesis hormon tiroksinnya. Yang pertama kita dapat melakukan terapi simptomatik yaitu di mana beta adrenergic blocker misalnya itu ada propanolol, atenolol dan metoprolol itu direkomendasikan untuk anak-anak dengan hipertiroid dengan denyut jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit. Beta adrenergic blocker itu bisa dihentikan dengan ketika kadar hormon tiroid sudah mencapai normal. Nah, untuk dosis propanolol sendiri itu antara 0,5 sampai 2 mg per kg per hari. Selanjutnya yaitu ada terapi medikametosa, yaitu obat tiroid itu diberikan sebagai terapi pilihan utama pada anak dengan PJ. Nah, yang pertama itu ada MMI di mana dosisnya 0,2 sampai 0,5 mg per kg hari dalam jangka waktu itu 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk titrasi dosisnya itu dengan pedoman fungsi tiroid. Sebelum pemberian obat-obat anti tiroid itu dapat periksa darah tepi lengkap fungsi hepar seperti bilirubin, transminase, dan alkali fosfat. Nah, selanjutnya kita dapat menghentikan obat jika anak mengalami demam atau luka-luka di mulut, faringitis atau malaise dan dilakukan pengukuran hitung leukosit. Apabila tidak mengalami remisi dalam 2 tahun, lakukan evaluasi terhadap kepatuhan pengobatan, efek samping dan dievaluasi kembali. Dapat dipertimbangkan untuk dilakukan tiroidektomi. Jika dalam keadaan tidak tersedia MMI, maka bisa diberikan PTU dengan dosis awalnya itu 5 sampai 7 mg per
kg/BB per hari, dibagi 3 dosis dengan pengawasan ketat, terutama terkait dengan fungsi hati. PTU itu sendiri harus dihentikan jika kadar transminase meningkat 2-3 kali lipat di atas kadar normal dan gagal membaik dalam 1 minggu setelah dites ulang tersebut. Next. Kemudian ada potensi dan efek samping. Pertama ada carbimazole dan metimazole. Nah, 3 obat yang telah disebutkan tadi, propylthiouracil, carbimazole, dan metabolit aktifnya yaitu metimazole, dapat menginduksi respon autoimun atau alergi. Yang paling umum atau sering ditemui itu ada ruam kulit, urtikaria, dan artralgia. Kemudian ringan tapi jarang, itu ada masalah gastrointestinal seperti mual, hilang kemampuan merasa. Kemudian yang jarang tapi parah itu ada agranulositosis, gagal sel hati, sindrom Stevens-Johnson, dan vaskulitis. Sekitar 5-25% dari kasus tersebut memerlukan pengobatan bersama antihistamin sementara. Next. Oke, ini ada propylthiouracil atau PTU, itu tidak direkomendasikan lagi penggunaannya pada anak-anak karena potensi hepatotoksisitasnya itu parah. Itu boleh digunakan pada keadaan luar biasa seperti adanya efek samping parah atau intoleransi pada carbimazole dan metimazole. Terus penggunaannya itu waktunya yang singkat, terus harus dipantau secara ketat, terutama pada tanda-tanda disfungsi hatinya. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Yang diperlukan yaitu kadar T4, FT4, T3, FT3, dan TSA. Nah, T3 ini penting karena penyakit Graves mempunyai kadar T3 yang meningkat nyata, namun dengan kadar T4 normal atau sedikit di atas normal. Nah, pada keadaan terakhir itu ada kadar TBG ya, di dalam serum yang harus juga diperiksa. Next. Nah, pemeriksaan laboratorium itu dilakukan 4-6 minggu sesudah terapi awal dan setiap pergantian dosis dan diulang tiap 2-3 bulan jika dosis sudah sesuai. Nah, TSA ini seringkali mengasih tersuspesi sampai waktu yang cukup lama hingga penyesuaian dosis berdasarkan FT4 atau FT3. Nah, sesudah terapi obat antidiare selama 2 tahun dan anak masih melanjutkan terapi, maka pemantauan laboratorium dilakukan tiap 6-12 bulan. Lalu dilakukan pemantauan jangka panjang hingga dewasa diperlukan meskipun masih terjadi remisi atau telah menjalani pembedahan dan terapi iodin radioaktif. Prognosisnya 30% anak yang diobati obat antisteroid mencapai remisi dalam 2 tahun dan 75% relapse dalam 6 bulan setelah henti obat, sedangkan hanya 10% relapse setelah 16 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih banyak ya kepada kelompok 3A. Sesi selanjutnya adalah dari penjelasan kelompok 3. Apakah ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Baik, untuk dari kelompok 3B izin untuk menambahkan, apakah ini harus share screen atau tidak perlu ya? Kalau memang butuh share screen bisa silakan di-share. Ya, baik. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah.
Baik, saya ingin menambahkan untuk di bagian pemeriksaan laboratorium. Jadi pada buku tata laksana hipertiroid yang disusun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk pemeriksaan monitoring. Jadi hanya untuk monitoring setelah anak diberi terapi pengobatan seperti itu. Lalu untuk waktu pemeriksaan laboratorium itu dilaksanakan 4 sampai 6 minggu sesudah terapi awal dan setelah setiap pergantian dosis seperti itu. Lalu pemeriksaan ini juga dapat diulang setiap 2-3 bulan jika dosis yang diberikan itu sudah sesuai. Jadi nanti ada dilakukan penyesuaian dosis seperti itu. Lalu untuk parameter yang diukur itu antara lain meliputi T4 atau FT4, T3 atau FT3, kadar TSH dan juga terapi. Mungkin dari teman-teman kelompok 3B ada yang ingin menambahkan? Baik, izin menambahkan untuk sekan mungkin bisa ke slide yang pengobatan non farmakologi. Baik, untuk saya ingin Suaranya agak kurang keras, mungkin bisa didekatkan. ya, Ibu. Apakah sudah jelas? Teman-teman yang lain gimana? Kalau di saya terdengar tapi pelan. Terdengar tapi pelan. Mungkin Oh, bisa diperkeras lagi atau didekatkan baik. bikin. Sekan minta tolong ke pengobatan yang oh sudah, ini sudah jelas ini. yang ke pengobatan non farmakologi atasnya gitu. Nah, itu. Terima kasih. Baik, untuk pengobatan non farmakologi yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu yang pertama diet tinggi kalori. Untuk kalori per hari yang baik yaitu 2.600 sampai 3.000 kalori dari makanan maupun dari suplemen. Konsumsi protein tinggi yaitu mencapai 100 sampai 125 gram atau 2,5 gram per kilogram berat badan per hari untuk mengatasi proses pemecahan protein jaringan seperti susu dan telur. Terus untuk yang kedua yaitu memberikan asupan zat besi, antioksidan, kalsium, vitamin D, dan selenium. Lalu untuk yang ketiga membatasi konsumsi yodium. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Dari kelompok 3B yang lain mungkin ingin menambahkan juga. Terima kasih. Baik Bu Yeni dan Syaik, mungkin dari kelompok 3B sudah cukup untuk tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 3B ya, sudah menambahkan tadi tambahannya ada di pengecekan laboratoriumnya dan beberapa tambahan di pengobatan untuk orang tua juga. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Dan diskusi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyangkal atau apa, bisa dipersilakan. Silakan sebutkan nama dan NIM sebelum bertanya atau mengomentari presentasi teman-teman. Misi moderator, saya hendak bertanya. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Tunjung dari kelompok 2B, NIM 33. Izin bertanya untuk terkait kelompok tiroid ya, berarti kelompok berapa tadi yang presentasi. Itu apakah dari pengobatan tiroid sendiri ada dosis maintenance dan dosis dan loading dose? Kalau ada bisa dijabarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita tampung dulu aja. Nih kebetulan ada 3 orang, 3 total. Sorry. Selanjutnya ada Andre, Mas Andre. Silakan Mas Andre.
Baik, terima kasih. Saya Andre, NIM 27. Izin tanya, itu terkait terapi untuk grave disease tadi itu kan yang saya tangkap itu adanya itu yang farmakologi anti tiroid ataupun yang non farmakologinya itu terapi untuk menghancurkan hormon tiroidnya. Nah, tapi kalau untuk grave disease tadi kan dijelasin itu karena autoimun ya, karena ada antibodi yang bisa memicu TSH reseptornya. Nah, kira-kira ada nggak terapi yang itu tuh imunoterapi gitu, jadi antibodinya yang dikurangin atau disupres gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Andre. Selanjutnya ada Mbak Arpina, silakan Mbak Arpina. Baik, terima kasih Syahi atas waktunya. Saya Arpina NIM 11 izin bertanya mengenai tadi yang terapi non farmakologis yang radioaktif. Nah, itu bagaimana mekanisme atau cara kerja radioaktif kok bisa menghancurkan sel tiroidnya tadi. Nah, terus apakah terapi ini tuh juga bisa untuk ibu hamil? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Arpina. Kelompok ini Mbak Arpina mau nanya lagi? Masih raise ya? Oh, udah enggak. Mbak, untuk kelompok 3A, apakah perlu waktu untuk menjawab? Atau mau langsung dijawab kelompok 3A? Mungkin minta waktu 2 atau 3 menit untuk berdiskusi sebentar ya, moderator. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kelompok 3A yang sudah
dapat jawabannya bisa langsung dijawab aja. Bisa nunggu 3 menit nggak apa-apa. Oke, mungkin aku mau menjawab pertanyaan punya Andre. Jadi kalau menurut yang kelompok kami dapat itu autoimun sendiri itu sampai sekarang belum bisa disembuhkan begitu ya. Seperti kita lihat contoh untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 yang juga autoimun gitu, Andre. Jadi dia lebih ke pengobatan dari gula darahnya sendiri, bukan mengobati autoimun. Nah, hal ini juga sama untuk Graves' disease, itu kita lebih berfokus ke kayak mengurangi hipertiroidnya karena itu tuh kayak lebih efektif gitu loh dan udah bisa dilakukan gitu. Apakah menjawab? Bagaimana Mas Andri? Apakah menjawab pertanyaan Anda? Oh, sudah Pak. Masih atas jawabannya. Silakan dijawab pertanyaan berikutnya dari Mbak Arpina dan Mbak Tunjuk. Sisa waktu diskusi tersisa sekitar 4 menit. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Arpina. Untuk radioaktif iodium itu mekanisme kerjanya di mana pasien nanti akan mendapatkan sodium iodida 131 secara oral. Nah, lalu kelenjar tiroid akan menyerap iodin radioaktif tersebut dari aliran darah, sama seperti saat kelenjar ini menyerap iodin untuk menghasilkan hormon tiroid, dan kemudian bahan ini akan masuk ke folikel-folikel penyimpannya. Efek radiasi dari isotop 131 ini akan menghancurkan jaringan tiroid secara bertahap, sehingga produksi hormon tiroid diharapkan akan menurun. Setelah beberapa minggu pemberian sodium iodida, penghancuran jaringan kelenjar tiroid ini dapat dibuktikan dengan adanya pembekakan dan nekrosis epitel, disrupsi folikel, edema, serta adanya infiltrasi leukosit. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana kerja radioaktif itu bisa menghancurkan tiroid pada ibu hamil. Nah, yang saya ketahui untuk ibu hamil, iodium radioaktif itu tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau menyusui karena iodium radioaktif itu dapat melewati plasenta. Nah, itu dikeluarkan melalui kelenjar susu. Nah, dari hal tersebut itu dapat merusak kelenjar tiroid pada janin atau bayi yang dikandungnya dan dapat menyebabkan hipotiroid. Oleh karena itu, terapi ini tuh tidak disarankan untuk wanita yang usia hamilnya itu belum mencapai 6 bulan. Dari Arpina sendiri, apakah menjawab atau ada tambahan? Oke, makasih Kak. Izin meluruskan pertanyaan tadi. Tadi pertanyaan saya yang kedua itu memang ini pertanyaannya, apakah terapi ini tuh aman nggak untuk ibu hamil? Nah, berarti kan tadi jawabannya nggak aman ya. Nah, berarti untuk yang ibu hamil itu lebih disarankan terapinya apa ya? Izin menjawab pertanyaannya Arvina. Kalau untuk ibu hamil itu lebih disarankan menggunakan profil teourasil karena dia tidak tidak melewati plasenta, terus nggak ngefek ke janinnya. Nah, tapi PTU-nya di sini tuh yang digunakan tuh harus pakai dosis yang rendah seperti itu. Jadi lebih disarankan pakai PTU atau profil teourasil. Bagaimana Arpina? Oh, baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanya jawabnya. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Tunjuk, apakah sudah ada jawabannya dari kelompok 3A?
Bagaimana kelompok 3A? Apakah sudah ditemukan jawabannya? Tadi pertanyaannya tentang loading dose dari pengobatan tiroid sendiri ya? Iya, benar. Sama apakah ada maintenance dose-nya? Salah satu dari pengobatan farmakologi tadi kan ada PTU. Nah, pemberian PTU itu harus diberikan loading dose yang tinggi karena krisis tiroid itu biasanya sering disertai dengan disfungsi gastrointestinal. Nah, PTU itu sendiri itu diberikan loading dose itu sekitar 600 mg dan dilanjutkan 100 mg tiap 12 jam kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Kemudian untuk MMI sendiri itu dosisnya awalnya 0,2 sampai 0,5 mg per kilo per hari. Dan setelah itu dosisnya dikurangi menjadi 50. Zakia, maaf suaramu kecil banget nih. Oh, suara aku kecil banget. Oh ya, gitu. Ya, untuk yang kedua itu ada MMI. MMI itu loading dose-nya awalnya 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram per hari. Nah, kemudian dosisnya itu dikurangi 50% dan digunakan selama 1 sampai 2 tahun. Oke. Bagaimana? Zaki, Sudah menjawab? ya, aku mau tanya Zakia, berarti pengobatan tiroid itu memang pengobatan jangka panjang kah? Karena tadi kan dibilang penggunaan obatnya itu tuh sekitar 1 sampai 2 tahun. Iya, soalnya kan itu autoimun, jadi nggak bisa benar-benar sembuh dan nggak mungkin ada lagi gitu loh. Jadi emang harus pengobatan terus menerus. Oke. Terima kasih atas jawabannya teman-teman dari kelompok 3A. Sudah saya kembalikan ke moderator. Sudah menjawab. Sama tunjuk. Baik, terima kasih ya atas tanya jawabnya. Apakah ada tambahan lagi dari Bu Yeni? Suara saya sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya ya tadi. Kalau saya tidak salah menangkap ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah terkait dengan loading dose dan maintenance dose tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Tunjung gitu ya. Jadi di dalam pemberian terapi jangka panjang ya, dalam pemberian terapi jangka panjang itu biasanya memang dikenal obat itu diberikan dengan dosis terapi awal ya, atau seringkali yang disebut dengan loading dose, dan kemudian juga dosis pemeliharaan atau dosis maintenance begitu. Nah, tujuannya apa diberikan loading dose ya? Tujuannya agar supaya obat itu dia segera mencapai kadar tertentu untuk bisa berefek. Nah, mencapai kadar tertentu. Nah, kemudian ketika obat itu sudah mencapai kadar tertentu, kemudian dia dengan pemberian berulang, nah kadar itu akan terjaga. Nah, itulah yang dimaksud dengan maintenance dose. Sehingga biasanya loading dose ini akan diberikan dengan dosis yang dia relatif lebih besar, kemudian nanti secara bertahap dosisnya akan berkurang. Tadi kemudian ada pertanyaan lagi juga selanjutnya, apakah pemberian anti tiroid ini merupakan terapi jangka panjang?
Jawabannya iya. Jadi memang pada pasien dengan hipertiroid itu umumnya akan diberikan anti tiroid itu jangka panjang. Nah, bukan tetapi tidak kemudian ini terus harus digunakan seumur hidup seperti itu. Jadi memang akan dievaluasi ya secara berkala. Ya mungkin kalau saya bisa share screen. Jadi di sini ada evaluasi secara berkala ya pada pasien-pasien dengan hipertiroid ya. Tidak hanya terkait dengan kadar tiroidnya saja, tetapi juga dengan kemungkinan komplikasi ataupun side effect dari penggunaan anti tiroid ini. Nah, itu dilakukan nanti dalam waktu yang berbeda ya. Jadi misalnya di 3 sampai 4 bulan terapi awal itu setiap 4 sampai 6 minggu dievaluasi. Nah, kemudian nanti dilanjutkan setiap tahun dievaluasinya itu pada tahun kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, nanti kemudian ada waktu di mana kadar tiroid pasien itu dia sudah stabil gitu ya. Dia sudah stabil. Nah, maka nanti dosisnya itu akan dicoba untuk diturunkan secara bertahap gitu juga ya. Sampai kemudian terapi itu dihentikan. Nanti kalau misalnya ternyata kok terapi dihentikan kok kadarnya naik lagi, nah maka kemudian nanti akan dilakukan evaluasi juga apakah dosis obatnya ini nanti perlu diberikan lagi atau tidak seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan untuk yang ditanyakan oleh Mbak Tunjung tadi. Kemudian terkait dengan kalau autoimun apakah ada antibodi yang bisa ditekan begitu ya Mas Andre ya tadi yang disampaikan ya. Oke, jadi memang ya Mas Andre begitu? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, jadi memang tadi sudah dijawab juga oleh Mbak Amalia ya bahwa memang ini penyebabnya adalah autoimun ya. Yang namanya autoimun itu kan kita tidak tahu ya problemnya itu di mana gitu sehingga di sini meskipun memang pada patofisiologinya hipertiroid itu terkait dengan antibodi tiroid ya, TSAP. Nah, tetapi terapinya itu tidak kemudian terus disasarkan pada TSAP-nya ya, tetapi lebih ke bagaimana memaintain dari kadar tiroidnya ya, sehingga tetap yang diberikan adalah anti tiroid ataupun radioaktif ataupun mungkin yang bentuknya adalah terapi pembedahan seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana radioaktif bekerja, saya rasa juga tadi sudah dijawab. Tadi sudah tepat juga ya bahwa memang radioaktif itu tidak menjadi pilihan terapi pada ibu hamil ya karena kan nanti resikonya adalah janin seperti itu. Sehingga di slide saya pun juga di sini sudah saya sampaikan ya bahwa untuk drug of choice pada kehamilan ataupun pada kasus pankreatitis ataupun pada pasien dengan kontraindikasi dari carbimazole, maka anti tiroid yang bisa digunakan adalah PTU atau propil thiouracil. Begitu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari kasus hipertiroid ini, silahkan. Masih ada yang belum jelas dari teman-teman terkait dengan hipertiroid ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman yang presentasi ya bahwa tadi terima kasih tambahan dari kelas 3B ya bahwa ada terapi nutrisi ya yang sebenarnya itu juga nanti bisa mensupport klinis dari pasien ya. Kemudian juga bahwasanya tanda dan gejala pada hipertiroid itu ada yang dia spesifik ya, yang itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi ya, mengenali adanya kemungkinan hipertiroid. Ada mungkin yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada yang belum jelas. Kalau tidak ada, saya gantian yang bertanya. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan sebenarnya problemnya kenapa sih kok pasien ini kemudian dia bisa mengalami hipertiroid, itu masalahnya di mana sih? Ada yang bisa menjelaskan secara patofisiologinya sehingga kenapa kemudian pasiennya perlu dikasih anti tiroid gitu.
Ada yang bisa menjawab? Halo. Mencoba, Bu. Ya, silakan Mbak Amalia. Jadi kan tadi kan kalau yang grave disease tadi kan itu dia ada autoimun begitu ya Bu. Nah, si autoimun ini dia menginduksi TSHRAB Bu. Nah, padahal si TSHRAB ini tuh nanti yang dia menstimulasi sintesis sama ekskresi hormon tiroid gitu loh Bu. Nah, jadinya nanti apa sih TSH-nya itu bisa jumlahnya turun tapi nanti T3 dan T4-nya itu nanti dia jumlahnya naik gitu Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Amalia ya. Jadi ya di sini ada peran antibodi ya. Antibodi yang dia kemudian menstimulus TSH reseptor. Ya, TSHRAB, TSH reseptor antibodi. Nah, harusnya kan TSH reseptor itu kan dia akan apa ya? Dia akan mengenali TSH ya, mengenali TSH untuk kemudian akan menstimulasi kelenjar tiroid supaya memproduksi T3 atau T4. Ya. Kan tetapi karena si tempat-tempatnya TSH berikatan ini dia sudah diduduki oleh antibodi, nah maka kemudian TSH yang berikatan itu kan menjadi sedikit, tetapi efeknya sama ya. Efek yang ditimbulkan oleh ikatan antara TSH reseptor dengan antibodi itu sama, ya, meningkatkan T3 T4. Nah, kalau terjadi peningkatan T3 dan T4, itu kan akan memberikan stimulus pada kelenjar apa namanya? Apa yang distimulus oleh peningkatan TSH dan T4? Peningkatan T3 dan T4. Menstimulus kelenjar apa? Kelenjar tiroid, Bu. Bukan. Jadi kelebihan dari tiroid ya, dari hormon tiroid itu akan memberikan stimulus atau memberikan perangsangan kepada kelenjar hipofisis atau pituitary untuk berhenti memproduksi TSH. Karena kan TSH itu kan perannya kan tiroid stimulating hormone ya, menstimulasi kelenjar tiroid supaya menghasilkan hormon tiroid ya. Tapi ketika di dalam sirkulasi itu hormon tiroidnya sudah berlebih, maka ini otomatis akan memberikan sinyal ya kepada hipofisis atau pituitary untuk berhenti memproduksi TSH. Makanya tadi kan kadarnya rendah. Nah, itulah yang dinamakan dengan apa ya namanya? Ya, apa? Regulasi dari tiroid gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan grave disease ya. Jadi yang jadi problem itu adalah antibodi ya, karena pengaktifasi dari sel beta ya, limfosit B ya, limfosit B antibodi sehingga akan berkaitan dengan TSH reseptor. Oke, mungkin itu ya terkait dengan hipertiroid ya. Terima kasih atas presentasinya dari teman-teman di kelompok 3A maupun 3B. Selanjutnya, monggo Mas Said bisa dilanjutkan untuk yang kelompok 4. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Bu Yeni. Selanjutnya kita masuk ke presentasi dari kelompok 4A. Silakan kelompok 4A untuk mempresentasikan. Waktunya 15 menit ya, karena kan tadi ada beberapa tambahan dari teman-teman dan jawaban juga, jadi kalau misalnya 20 menit kelamaan, jadi 15 menit aja. Dan kalau bisa jangan baca PPT tapi menjelaskan PPT ya, kalau bisa. Silahkan untuk kelompok 4A. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Sudah jelas, sudah masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mempresentasikan mengenai studi kasus hipotiroid. Next. Kelompok kami beranggotakan saya, Ana, Eta, Mariam, Rahma, dan Salsabila. Next.
Nah, untuk soal studi kasusnya, Nyonya RA usia 35 tahun dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 156 cm, periksa ke dokter SPOG dengan keluhan menstruasi yang tidak teratur. Kadang sebulan bisa 2 kali, kadang 3 bulan tidak menstruasi. Nah, hal ini dialami sudah selama 1 tahun terakhir. Hal ini cukup mengganggu karena Nyonya RA berencana melakukan program kehamilan atau promil. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan suhu tubuh 36 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, tekanan darah 120 per 70 mm Hg. Hasil laboratorium menunjukkan FT4 0,6 nanogram per desiliter, T3 total 220 nanogram per desiliter, TSH 6,2, kolesterol total 200 mg per desiliter, HB 12 gram per desiliter, red blood cell 3,8 kali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik, white blood cell 10 kali 10 pangkat 3 sel per milimeter kubik. Nah, untuk riwayat penyakitnya yaitu hipotiroid sejak usia 25 tahun. Dan riwayat pengobatan itu ada Eutirox 100 mikrogram sekali sehari sejak 5 tahun yang lalu. Pasien menggunakan kontrasepsi oral andalan sejak melahirkan anak kedua pada usia 30 tahun dan dihentikan pada usia 34 tahun karena ingin promil anak ketiga. Nah, pasien ini jarang kontrol kadar tiroid hormon atau TSH karena merasa tidak ada keluhan. Next. Nah, untuk soal yang pertama, ini apakah ada kaitan antara keluhan pasien dengan kondisi hipotiroid dan terapi yang dijalani Nyonya RA? Next. Nah, terdapat kaitan antara keluhan menstruasi yang tidak teratur dengan adanya kondisi hipotiroid pasien. Nah, kondisi ini bisa diketahui dari hasil pemeriksaan, yaitu kadar FT4 yang rendah dan di sini kadar TSH-nya normal. Nah, hormon tiroid itu terlibat dalam mengatur siklus menstruasi dan kesuburan, termasuk mengatur follicle stimulating hormone atau FSH dan luteining hormone atau LH pada biosintesis hormon steroid oleh triodotironin T3 di oosit. Nah, gangguan fungsi hormon tiroid atau hipotiroid ini dapat menyebabkan siklus menstruasi. Selain itu, siklus menstruasi yang tidak teratur tersebut adalah salah satu efek dari penghentian penggunaan kontrasepsi oral atau hormonal. Efek kontrasepsi oral atau hormonal ini adalah mensupresi hormon reproduksi lewat jalur hipotalamus, hipofise, ovarium yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan folikel, kematangan dari folikel yang siap ovulasi, dan menghambat juga perkembangan endometrium. Nah, kontrasepsi oral ini akan menurunkan episode pendarahan pada siklus menstruasi. Adapun keluhan siklus menstruasi itu yang tidak teratur setelah berhenti mengkonsumsi kontrasepsi oral, itu tubuh masih melakukan penyesuaian. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Nyonya RA, bagaimana pendapat Anda tentang terapi hipertiroidnya? Dari hasil lab, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa TSH Nyonya RA normal, tetapi FT4-nya cenderung rendah. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena penggunaan alat kontrasepsi yang dapat mempengaruhi kadar tiroksin bebas atau FT4. FT4 rendah diakibatkan oleh penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang digunakan mengandung estrogen yang dapat berinteraksi dengan hormon tiroid, menyebabkan menurunnya hormon tiroid bebas dalam serum. Estrogen diketahui meningkatkan konsentrasi globulin mengikat tiroid serum. Akibatnya mungkin ada pengurangan tiroksin bebas yang tersedia untuk aktivitas hormon. Pada mekanisme normal, tubuh akan mensekresi tirotropin untuk menstimulasi sekresi hormon tiroid. Namun hal ini sulit dilakukan oleh penderita hipotiroid. Selanjutnya untuk terapi farmakologis. Untuk terapi farmakologis hipotiroid yaitu yang pertama ada tiroid alami, itu mengandung T3 dan T4, tetapi dia memiliki efek samping reaksi alergi. Yang kedua ada Liotex. Liotex ini mengandung T3 dan T4 sintetik dengan perbandingan 4:1, yang mana dapat terjadi peningkatan berlebih dari T3 serum setelah beberapa jam pemberian. Yang ketiga ada liothyronine, itu mengandung T3 sintetik. Liothyronine ini memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang singkat, sehingga untuk terapi pengganti tiroid jangka panjang jarang dilakukan. Selain itu,
Lidocaine ini biasanya digunakan untuk short course pasien kanker tiroid sebelum RAI. Yang keempat, ini yang kami pilih, yaitu levothyroxine, mengandung T4 sintetik, merupakan pengobatan ini pertama untuk hipotiroid, memiliki durasi kerja yang panjang karena T setengahnya itu 7 harian. Terus harganya relatif murah sehingga cocok untuk terapi jangka panjang. Untuk saran pengobatannya, Nyonya RA tetap dianjurkan untuk mengonsumsi Euthyrox yang dinaikkan dosisnya sebesar 25 mikrogram per hari selama 1 bulan dan dilakukan monitoring pengecekan kadar T4 bebas dan TSH secara rutin. Jika kadar T4-nya RA turun atau naik, dapat dilakukan penyesuaian dosis sehingga kadar T4 bebasnya kembali normal. Setelah kadar T4 bebas kembali normal, Nyonya RA dapat melakukan program hamil atau promil. Next. Selanjutnya ada terapi non farmakologis. Apa yang bisa diberikan untuk Nyonya RA? Lanjut. Yang pertama ada mengkonsumsi nutrisi yang mengandung banyak serat. Serat yang dapat menyebabkan rasa kenyang, dapat membantu penurunan berat badan, serta membantu pada kejadian konstipasi pada pasien hipotiroid. Serat dapat diperoleh dalam bentuk sediaan obat, tetapi lebih baik serat yang berasal dari makanan seperti kacang, beras, biji-bijian, serta gandum. Banyak mengkonsumsi mineral. Mineral ini merupakan antioksidan dan penting dalam mengonversi hormon tiroid yang diproduksi oleh tubuh, yaitu T4 menjadi bentuk aktifnya, yaitu T3. Mineral yang penting untuk pengobatan hipotiroid adalah selenium. Makanan yang banyak mengandung selenium seperti kacang-kacangan dan daging yang tidak berlemak. Lalu ada diet sehat untuk penderita hipotiroid yang meliputi biji-bijian, makanan alami, banyak buah dan sayur, serta asupan yang baik dari makanan laut dan protein lainnya. Selain itu, terapi non-farmakologis lain yang bisa dilakukan untuk RA itu dengan melakukan gaya hidup yang sehat, mengurangi aktivitas fisik yang berlebih, dan mengurangi stres yang berlebihan. Selanjutnya, kapan seharusnya Nyonya RA memantau kadar tiroid hormonnya? Suaranya kok hilang ya? Kapan seharusnya Nyonya RA memantau kadar tiroid hormonnya? Sebagian besar hipotiroid bersifat kronis, sehingga konsumsi levothyroxine dapat berlangsung seumur hidup agar penyakit bisa terus terkontrol. Dalam menjalani pengobatan, pasien hipotiroid harus rutin kontrol ke dokter endokrin secara berkala, karena dosis obat perlu selalu disesuaikan dengan kondisi pasien. Pasien juga tidak disarankan berhenti minum obat tiba-tiba, kecuali direkomendasikan oleh dokter. Selama masa pengobatan, pasien perlu melakukan tes darah setiap 6-12 bulan untuk memantau efek pengobatan. Baik, itu sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada kelompok 4A. Mungkin ada tambahan dari kelompok 4B. Izin sedikit menambahkan sama izin share screen. Silakan, Mas Andri. Silakan Mas Andre. Baik, terima kasih Bu Yeni. Izin menambahkan sedikit untuk pemeriksaan hasil labnya. Jadi di sini pasiennya memiliki BMI-nya sedikit lebih tinggi dari normal, jadi sedikit masuk kategori kelebihan berat badan.
namun indikasinya tidak berarti menandakan terjadi akibat disfungsi tiroid atau hipotiroidnya. Jadi bisa disarankan agar pasien itu memiliki pola hidup sehat agar bisa menurunkan BMI-nya menjadi normal. Kemudian suhu tubuhnya itu normal, yang berarti tidak menunjukkan adanya tanda infeksi. Kemudian untuk denyut nadinya juga normal, tetapi tekanan darahnya itu masuk ke kategori prahipertensi menurut JNC 8. Sehingga pasien juga disarankan untuk menjaga pola hidup dan menjaga tekanan darahnya agar tidak lebih tinggi lagi. Kemudian untuk jumlah FT4-nya itu juga di bawah normal, menandakan indikasi ada penyakit hipotiroid. Kemudian hormon T3-nya itu normal, namun karena profil FT4 dan TSH-nya itu mengindikasikan penyakit hipotiroid, jadinya profil T3-nya juga mengindikasikan adanya penyakit hipotiroid. TSH-nya itu juga di atas normal, mengindikasikan adanya penyakit hipotiroid. Kemudian kolesterol pasien itu masuk ke dalam kategori borderline high menurut farmakoterapi menurut Dipiro, yang mengindikasikan ada penyakit hipotiroid karena kondisi hipotiroid ini mengganggu metabolisme lipid sehingga bisa menyebabkan hiperlipidemia. Sehingga untuk terapinya itu jika monitoring kolesterolnya semakin tinggi itu nanti bisa disarankan untuk menggunakan farmakologi anti hiperlipidemia ataupun menjaga pola hidup. Kemudian untuk jumlah HB itu di sini normal dan artinya tidak menunjukkan tanda-tanda adanya anemia makrositik akibat hipotiroid. Kemudian nilai jumlah eritrositnya itu normal dan jumlah leukositnya itu juga normal. Mungkin dari saya itu untuk tambahan terkait interpretasi pemeriksaan hasil labnya. Mungkin dari teman-teman kelompok 4B ada yang mau ditambahin lagi? Izin menambahkan sedikit dari yang soal nomor 1. Nah, untuk hubungannya itu berkaitan dengan obat yang diminum oleh pasien, yaitu obat tiroid yakni Euthyrox. Jadi kan hormon tiroid itu berperan juga dalam siklus menstruasi. Nah, ketika si pasien ini mengonsumsi obat tiroid, pasti kadar hormon tiroid di dalam tubuh itu juga akan berubah. Nah, itu juga bisa menyebabkan siklus menstruasi pasien menjadi tidak normal atau terganggu. Udah, Andre. Makasih. Baik, mungkin yang lain ada yang mau ditambahin lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas tambahannya dari kelompok 4B. Sudah tambahkan yang sangat banyak ya. Tambahan banyak banget tambahannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan dulu, 3 kloter. 3 orang. Sorry. Oke, ini ada Mbak Selviana Permatasari. Silakan Mbak Selvi. Pertanyaan, sebutkan nama dan NIM. Ya, terima kasih Syai atas kesempatannya. Nama saya Selvi 656. Nah, izin bertanya. Jadi kan dijelaskan bahwa obat hipotiroid itu tidak boleh dihentikan tiba-tiba kecuali karena anjuran dokter. Nah, itu kenapa ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Hasya, silakan. Ya, makasih moderator atas waktunya. Jadi aku mau nanya,
kalau misalkan hipotiroid ini tuh dia bisa dilihat secara fisik atau enggak. Karena tadi kan yang hipertiroid kita bisa lihat ada gondok kayak gitu. Tadi kan ini ibunya aja mungkin nggak bisa ngerasain gejalanya gitu kan. Terus kan tadi disebutkan bahwa si alat kontrasepsi oralnya bisa mempengaruhi F4, jadi kadar F4-nya turun. Berarti semua alat kontrasepsi oral apakah seperti itu menurunkan kadar hormon tiroid? Berarti semua ibu-ibu yang pakai alat kontrasepsi oral keluhannya sama seperti ini, apakah begitu? Udah dari aku. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Hasna. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Fatimah Salimah. Silakan Mbak. Yang sudah bertanya bisa menurunkan bisa lower hand atau enggak, kalau mau nanya lagi nggak apa-apa. Kan Mbak. Oke. Terima kasih Syekh atas kesempatannya. Jadi mau tanya nih, tadi kan tentang ibu hamil yang kalau seandainya ibu hamil itu mengalami tiroid, terus kan obatnya itu kan jangka panjang ya, tadi disebutkan di presentasi yang pertama itu obat tiroid itu jangka panjang. Nah, kalau bagi bayinya kan tadi lagi promil nih ibunya, kalau misalnya saat hamil nanti ada nggak sih dampak bagi janin buat ibu-ibu yang mengalami tiroid? Kan obat-obatannya itu di jangka panjang ya. Nah, itu ada dampak bagi janin. Terus ada nggak sih dampak bagi janin? Terus kalau misalnya ada, apa sih yang harus diantisipasi dari dampak tersebut? Mungkin itu kan. Sudah Syekh, terima kasih. Oke, sama ya. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Kita tambah lagi lah, atau lagi nggak apa-apa. Silakan Mbak Siva Nurma. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan ini kasusnya hipotiroid itu karena Nyonya RA mengkonsumsi obat kontrasepsi seperti itu yang mempengaruhi hormon tiroid, ada T4, F4 gitu. Terus habis itu saya ingin tahu apakah ada penyebab lain dari tubuh yang menyebabkan kondisi hipotiroid, kayak dia sebelumnya kan hipertiroid itu tuh adanya autoimun gitu. Terus yang kasus ini tuh karena kondisi eksternal karena penyebab karena mengkonsumsi obat kontrasepsi seperti itu. Nah, jadi tuh ada nggak penyebab lain dari internal tubuh itu yang menyebabkan kondisi hipotiroid? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak juga atas pertanyaannya. Untuk kelompok 4A, apakah perlu waktu untuk menjawab atau mau langsung jawab aja? Ya, dari kami butuh waktu beberapa menit untuk mempersiapkan jawaban. Baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk berpikir. Terima kasih. Syai, ini yang boleh jawab 4A aja atau dari 4B boleh bantu jawab juga ya? Oh, baik, Bu. Saya Ovira dari kelompok 4B mungkin mau bantu jawab sedikit untuk pertanyaan Hasya yang kedua. Apakah pil KB itu semuanya bisa menurunkan kadar tiroid, lalu apakah semua ibu hamil merasakan kondisi atau gejala yang sama begitu. Jadi dari hasil yang saya cari, kalau kontrasepsi oral itu
diketahui dapat menyebabkan masalah pada tiroid, yaitu dapat meningkatkan kadar T3, T4, dan juga kortisol. Nah, kalau kadar T3, T4, kortisol ini meningkat, maka kadar tiroidnya turun. Jadi seperti itu. Nggak langsung tiroidnya turun sih, tapi memang kadar T3, T4, dan kortisolnya meningkat. Namun pada ibu hamil yang sehat, yang semuanya normal, kadar hormonnya tidak semuanya merasakan hal yang sama atau gejala yang sama. Mungkin tiroid tetap turun, tapi tidak akan kekurangan tiroid seperti itu. Begitu, semoga menjawab. Mungkin kalau dari kelompok 4A ada yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Fira. Mungkin dari 4A, apakah ada tambahan atau jawab pertanyaan yang lain? Dari Mbak Hasna sendiri, apakah sudah menjawab, Mbak? Dari aku udah, tapi tadi yang kortisol itu kalau dia naik, F4-nya turun, itu kortisolnya itu dari mana? Maksudnya dia tuh apa gitu? Tadi mungkin dari kelompok 4B atau kelompok 4A bisa menjelaskan apa itu kortisol ya. Tadi ditanggapi oleh Fira kan ada kortisol di penurunan kortisol di mana obat-obat kontrasepsi oral ya. Mungkin teman-teman dari kelompok 4 A dan maupun B bisa menjelaskan apa itu kortisolnya gitu. Oh ya, sebentar. Mungkin sambil menunggu jawaban dari masalah kortisol, mungkin teman-teman 4A bisa menjawab, atau mungkin dari 4B bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari Mbak Asifa, dari Mbak Fatimatus. Komisi saya mau coba menjawab pertanyaannya Nasya terkait hipoto itu bisa dilihat secara fisik atau tidak. Ya, silakan.
Jadi untuk gejala hipotiroid itu tidak spesifik ya, itu adalah ketika gejalanya itu muncul secara bersamaan. Kalau dilihat secara fisik, untuk pasien hipotiroid itu di lehernya itu kadang ada yang tidak membesar. Yang dilihat itu biasanya apakah pasien mengalami bradikardi, kulit kering, dan edema pada kelopak mata. Begitu. Dan saya juga mau mencoba menjawab pertanyaan dari Fatimatus yang ibu hamil kalau seandainya mengalami tiroid, obat jangka panjangnya itu dampak nggak ke bayinya. Ada ibu hamil yang mengidap hipotiroid itu dianjurkan untuk mengonsumsi hormon tiroid dengan dosis yang lebih, jadi ditingkatkan begitu karena pada wanita hamil lebih meningkat metabolisme energinya sehingga dosis yang diberikan itu lebih, yaitu 9 dosis dalam 1 minggu. Justru pemberian hormon tiroid ini diberikan untuk mencegah bayi yang lahir juga mengalami hipotiroid. Jika bayi mengalami hipotiroid, itu dapat menimbulkan cacat fisik, cacat mental, kelainan saraf, dan munculnya GERD. Saya rasa begitu untuk Mbak Hasya sama Fatimatus. Apakah ada feedback? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi mengenai tadi kenapa obat steroid tidak boleh dihentikan tiba-tiba kecuali karena anjuran dokter. Nah itu menurut kami itu kan pasien ini sudah menderita hipotiroid sebelum hamil kan. Jadi itu kayak emang sudah dari dulu itu tuh perlu, hipotiroid kan kekurangan hormon tiroid. Jadi perlu dimonitoring dari hormonnya, itu ada monitoring dari apa tadi sudah dijelaskan tentang lab uji darahnya itu gimana. Jadi kan pun dari ibu nyonya RA sendiri tidak mengalami gejala, itu tidak mengalami gejala. Jadi kalau tiba-tiba dihentikan takutnya ada kenapa-napa, padahal beliau itu mengalami, sedangkan beliau tidak mengalami gejala gitu. Jadi harus dimonitoring sama harus ada ya dampingan dari dokternya gitu maksudnya. Habis itu ya mungkin saya mau menambahkan jawaban dari Mbak Opira tadi yang mengenai estrogen ya kenapa kok bisa menurunkan T4 itu, yang kami teman kemarin itu estrogen tuh intinya bisa mengikat hormon tiroid bebas dan memicu serum tirotropin, memicu meningkatnya konsentrasi serum tirotropin. Nah itu ya serum tirotropin itu bisa serum hormon yang memicu keluarnya hormon tiroid. Sedangkan pasien ini tuh sudah dari dulu menderita hipotiroid. Jadi tirotropinnya itu tidak bisa distimulasi sebaik orang normal. Jadi makanya karena estrogennya itu tadi mengikat hormon tiroid bebas T4-nya itu, tapi tubuhnya itu tidak bisa tidak bisa menanggulangi kekurangan itu tadi, makanya makin turun. Kalau untuk orang normal tuh ya hormonnya terikat, tapi dari tubuhnya bisa memberikan memberikan respon untuk meningkatkan hormon T4-nya itu tadi. Jadi itu tidak selalu dialami sama semua orang yang menggunakan alat kontrasepsi. Itu lebih untuk yang mekanisme ini itu lebih ke pasien hipotiroidnya itu tadi. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan kembali? Gimana Mbak Selvi dan Mbak Ustadz atas jawabannya? Sudah menjawab? Dari saya sudah cukup. Makasih Mamo, makasih Afira. Saya izin menjawab pertanyaan Siva yang penyebab hipotiroid. Selain dari alat kontrasepsi tadi yang dari itu, pertama ada penyakit autoimun, di mana tubuh antibodi justru dapat menyerang kelenjar tiroid itu sendiri sehingga fungsinya dapat terganggu.
Lalu ada pengobatan radioterapi dan operasi, di mana radio pada area leher dan operasi tiroid itu dapat merusak sel-sel kelenjar tiroid sehingga kelenjar tersebut sulit untuk memproduksi hormon. Izin menambahkan, selain itu ada lagi gangguan hormon TSH yang mana dia akan mempengaruhi produksi hormon tiroid. Lalu ada juga kelainan bawaan. Nah, itu karena faktor genetik atau hipotiroid kongenital. Beberapa bayi lahir dengan kelenjar tiroid yang tidak berkembang sempurna, bahkan tanpa kelenjar tiroid. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah menangkap gimana penyebab hipotiroid jadi nyonya RA ini. Terima kasih. Ya, sama izin meluruskan ya, ini hipotiroidnya ini bukan disebabkan oleh menurut kami ya, bukan disebabkan oleh kontrasepsinya. Soalnya pasien ini sudah menderita hipotiroid itu dari umur 25 tahun, sedangkan pasien menggunakan kontrasepsi oral itu sejak melahirkan anak kedua pada usia 30 tahun. Jadi mungkin penggunaan alat kontrasepsinya ini memperparah kondisi dari hipotiroidnya pasien ini gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, juga pertanyaannya ya. Mungkin karena sesi tanya jawabnya sudah habis, dan juga sudah 10.50, jadi mungkin ada tambahan dari Bu Yeni. Terima kasih Mas Syahid, terima kasih dari kelompok 4A maupun 4B ya. Menarik sekali tadi yang dibahas ya. Jadi kebetulan pada kasus 4 ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi hipotiroid, yang kedua adalah kondisi yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi oral begitu ya. Tadi saya menanggapi terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Mariam gitu ya. Jadi memang pada kasus ini penggunaan kontrasepsi oral ini bukan menjadi faktor penyebab dari kondisi hipotiroid pada pasien ya. Jadi memang pasiennya ini sudah hipotiroid, kemudian terapi, tetapi kemudian pasiennya itu menggunakan kontrasepsi oral dan tadi tiroid kontrasepsi oralnya itu kemudian akan memperburuk ya dari kondisi hipotiroidnya ya. Tadi ada masuk beberapa pertanyaan ya yang semuanya juga menarik gitu ya terkait dengan nanti yang pertama adalah kenapa obat ini tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba ya. Nah, mungkin ini adalah prinsip yang sama ya dengan terapi penyakit kronis lainnya bahwa ketika terapi obat itu dia sudah mencapai level kadar tertentu untuk bisa memaintain terapi ya atau sudah sampai ke kadar efek tertentu, maka penghentian tiba-tiba obat itu dia akan menyebabkan kadar obat itu menurun secara drastis. Sehingga itu akan bisa berpengaruh terhadap ritme dari tubuh gitu ya. Apalagi di sini kita bicara itu adalah hormon ya. Meskipun ya hormonnya itu berasal dari hormon eksternal, tetapi kan ini memiliki karakteristik yang sama dengan hormon tiroid internal. Ya. Sehingga di sini tadi disampaikan bahwa tidak boleh itu dihentikan tiba-tiba karena nanti akan merusak atau mengganggu regulasi yang sudah berjalan baik di dalam tubuh ya. Baik itu penggunaan obat anti tiroid ataupun penggunaan tiroid eksogen itu penghentiannya harus secara bertahap ya. Jadi harus tapering dose seperti itu. Nah, terus kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan apakah hipotiroid itu bisa atau tidak dilihat secara fisik gitu ya. Nah, mungkin di slide saya bisa share ya. Jadi sebenarnya karena
hipotiroid ini kan dia mempengaruhi beberapa regulasi ya, dan mestinya ini menunjukkan tanda yang berkaitan antara hipertiroid dengan hipotiroid gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kelihatan kalau secara fisik apa gitu ya. Secara fisik ya mungkin orang hipotiroid itu relatif dia memiliki perawakan yang lebih mudah gemuk gitu ya dibandingkan orang yang hipertiroid. Kalau hipertiroid kan relatif umumnya dia punya jauh lebih kecil kan seperti itu. Tapi itu pun juga ternyata bukan tanda yang terjadi pada semua pasien yang pernah menghadapi pasien hipotiroid itu dia juga tidak menunjukkan gejala yang seperti ini. Tidak menunjukkan gejala yang kemudian terus gemuk besar gitu enggak. Nah, kemudian ini ya ada kulit kering ya, karena memang dia punya reaksi terhadap terhadap suhu seperti itu. Juga ada edema seperti itu. Nah, yang bisa tapi yang dilihat ya banyak ya. Ya dia terkait juga dengan perubahan siklus menstruasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu juga sudah banyak yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok. Kemudian terkait dengan kontrasepsi tadi disampaikan. Nah, terus ini mungkin ya poin penting yang ada dalam kasus ini adalah tadi sudah saya sampaikan ya bahwa obat untuk hipotiroid ini kan adalah tiroid eksogen ya. Jadi dia memiliki karakteristik yang sama dengan tiroid endogen. Nah, sehingga ini berbeda dengan obat-obat yang mungkin dia berisiko terhadap janin seperti itu. Malah justru ketika kadar tiroidnya itu terlalu rendah, itulah justru yang akan menyebabkan risiko yang lebih fatal terhadap perkembangan janin ya. Jadi ada risiko keguguran, kemudian ada risiko nantinya bayinya ini mengalami gangguan kognitif seperti itu ketika kadar tiroidnya itu rendah. Jadi memang pada kehamilan itu justru pada awal-awal itu harus diberikan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosis maintenance yang sebelumnya ya untuk mempertahankan supaya tidak terjadi keguguran dan bayinya itu dia bisa berkembang dengan baik ya, tidak ada kecacatan begitu pada bayi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kasus 4. Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Ada yang mau disampaikan untuk kasus 4 atau untuk hipotiroid? Tadi dari presentasinya tadi sudah cukup bagus dari kedua kelompok, tadi sudah saling menambahkan ya. Dan saya mengapresiasi ini untuk di kelompok 4 ini karena dari materi-materi presentasi ini juga mencantumkan literatur-literatur yang digunakan ya, sehingga nanti dari teman-teman ketika ingin meng-cross check atau ketika ingin membaca lebih lanjut itu tahu sumbernya dari mana begitu. Jadi terima kasih ya, mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ya. Jadi ketika ada bahasan atau mungkin ada argumentasi itu ada sumbernya yang jelas. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Atau sudah cukup? Bu, saya mau bertanya, itu tadi kan orang yang hipotiroid cuman obat kontrasepsi oral, itu yang ngasih obat kontrasepsi oral itu dirinya sendiri atau biasanya sama dokter ya? Kontrasepsi oral itu kan dia termasuk obat wajib apotek ya sebenarnya yang bisa dibeli pasien sendiri secara langsung begitu di apotek. Jadi dalam kasus ini memang pasien itu tidak berkonsultasi dengan dokter atau bisa jadi kadang-kala pasien itu ketika berkonsultasi ke dokter dia tidak menyampaikan selama ini mengkonsumsi obat rutin apa begitu. Karena banyak kasus kondisinya seperti itu. Oh, begitu Bu ya. Saya pikir ini ada dokter yang ngasih gitu kan, masa dia nggak ngecek dulu gitu sampai
dia mengalami hipotiroid yang cukup parah. Nah, ya karena kasusnya pasien ini kan memang dia harusnya dimonitor secara berkala, tetapi pasiennya tidak melakukan kontrol secara berkala karena seringkali pasien itu merasa, oh saya nggak ngerasa keluhan apa-apa, jadi ya udahlah inisiatif beli obat sendiri gitu juga banyak. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan yang belum jelas dari kasus gangguan tiroid ini, silahkan nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya untuk presentasi kasus terakhir terkait dengan paratiroid. Terima kasih untuk atensinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.